Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Salam ibu-ibu PWSter yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa meskipun hanya melalui online. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpin pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami, terlebih-lebih rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibu-ibu selamat sore, kita berjumpa lagi. Kiranya melalui ibadah online ini dapat menjadi obat rindu kita. Saya percaya ketika ibu-ibu selalu rajin membaca firman Tuhan dan mengikuti ibadah-ibadah, apapun yang ibu-ibu hadapi, persoalan apapun, ibu-ibu akan tetap merasakan damai dan sukacita. Sebaliknya, jika kita sebagai orang percaya tidak dapat merasakan ketenangan, maka kita perlu mengoreksi diri kita, apakah
kita selama ini sudah sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya pada Tuhan? Apakah kita mengimani setiap firman Tuhan yang kita dengar? Seberat apapun hidup ini, firman Tuhan berkata, tidak akan melebihi kekuatan kita. Mungkin di antara kita mulai meragukan kasih Tuhan. Tuhan, kenapa ya COVID-19 ini dibiarkan terjadi dan begitu lama? Mungkin di dalam hati kita timbul pertanyaan, Tuhan, mengapa? Dan tahukah Tuhan bahwa kami saat ini begitu kesulitan, usaha macet, dan tidak bisa melakukan apa-apa? Banyak timbul pertanyaan di dalam hati kita. Mari kita simak firman Tuhan pada Yeremia 29 ayat 11. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita aminkan firman Tuhan ini untuk menjadi pedoman hidup kita orang percaya, bahwa Tuhan merancang kita untuk damai sejahtera. Mari kita jalani kehidupan kita ini dengan teguh berpegang pada firman Tuhan. Setiap kita telah dirancang baik oleh Tuhan. Persoalan apapun merupakan sejarah kehidupan kita yang harus kita hadapi, sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan merasakan kasih Bapa. Ketika persoalan diizinkan, artinya Tuhan mempercayai kita untuk menghadapi dan melewati gelombang itu. Mengapa? Melalui persoalan kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Jika kita hidup terus dibuai kenikmatan oleh dunia ini, apa jadinya? Kita akan lebih cinta kepada dunia ini. Kita akan sulit untuk bergantung pada Tuhan, dan kita tidak dapat merasakan kasih Tuhan. Kita tidak fokus kepada tujuan akhir kita, yaitu Allah Bapa kita yang di surga. Mengapa bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah diizinkan Tuhan untuk dibuang ke Babel? Dan mengapa pandemi COVID-19 juga diizinkan Tuhan dan juga berdampak juga kepada orang percaya saat ini? Hal ini tentu ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan ingin kita tidak lamban. Tuhan ingin kita selalu setia dalam pengharapan. Ibrani 6 ayat 11-12 berkata, kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai akhirnya, agar kamu jangan lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita semua tidak tahu kapan akan berakhir. Bisa saja akan lama. Meskipun saat ini pemerintah sudah mengumumkan agar new normal dengan protokol kesehatan tentunya. Jadi kita tidak tahu kapan berakhir
Bahkan pemerintah pun tidak tahu kapan akan berakhir. Untuk itu, mari kita bersiap diri. Bentengi keluarga kita dengan iman yang teguh. Satu hal yang perlu kita ingat adalah ibu-ibu sebagai tiang doa dan penolong. Sangat penting peranannya. Penyemangat suami, penghibur dan penyejuk anak-anak. Kita perlu bersyukur karena saat ini waktu yang luar biasa diberikan Tuhan. Kita bisa menonton TV bersama, memasak bersama, hubungan antara suami, istri dipulihkan, orang tua dan anak-anak juga dipulihkan, mesbah-mesbah doa diadakan, dan ibadah di rumah-rumah didirikan. Kesulitan ekonomi karena dampak pandemi ini, mari kita berani memulai hal-hal yang baru. Beberapa ibu-ibu saya tahu mulai berjualan secara online, pakai HP kita untuk mendatangkan berkat. Tuhan akan memberikan kemampuan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sehingga kita sanggup melalui masalah yang kita hadapi dan mendapat jalan keluar atas masalah kita. Seperti ada tertulis, apa yang tidak dilihat oleh mata dan yang tidak pernah timbul dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita ulangi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya sendiri mengalami hal ini. Ketika suami saya sakit berkepanjangan, anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Andrean masih 3 tahun, Andrea masih 6 tahun, Andri saat itu kelas 2 SMA. Dan saya terpaksa berhenti bekerja untuk mengurus suami di rumah sambil mengerjakan pekerjaan apa saja di rumah. Sangatlah sulit, dan ketika Andrea sangatlah sulit waktu itu. Dan ketika Andrea dan Andrean akan menghadapi ujian, saya terpaksa menghadap kepala sekolah dan dengan air mata saya meminta izin kepada kepala sekolah agar anak-anak dapat mengikuti ujian. Sungguh saat itu sangat berat dan tidak pernah timbul di dalam hati saya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami seperti saat ini. Buat kami ini semua luar biasa. Jadi ibu-ibu, gelombang persoalan yang diizinkan agar kita dapat merasakan pertolongan yang luar biasa ajaib. Tuhan berfirman, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Tuhan ingin kita bersandar dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Bukan bergantung kepada akal, budi, dan kekuatan kita sendiri. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengakui kuasa dan kasih-Nya. Jika kita setia datang kepada Tuhan, masa depan yang penuh harapan dan rancangan damai sejahtera telah disediakan bagi kita semua
yang taat dan setia kepadanya. Sebab Tuhan berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.